Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah kita sudah sampai ke pertemuan yang ke-9 ya, dari pelajaran ilmu sharaf. Dan pada pertemuan yang ke-9 ini kita akan belajar atau latihan tasrif Al-Quran. Artinya kita mencoba menerapkan apa yang sudah kita pelajari dari ilmu sharaf ya, mulai dari sulasi mujarrad, kemudian kita belajar sulasi mazid, kemudian kita belajar rubai mujarrad dan rubai mazid, dan terakhir kemarin kita belajar tentang fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Kemudian kita juga sudah belajar tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Itu kupu-kupu. Maka hari ini kita akan latihan mentasrif, artinya kita akan coba terapkan ya pemahaman kita tentang ilmu sharaf terhadap ayat-ayat Al-Quran, dan kita akan mencoba mentasrif surat Al-Anfal ayat 1 sampai 10. Silakan dibuka Al-Qurannya, surat Al-Anfal di juz ke-9 ya, halaman 177. Tugas kalian adalah menjelaskan tasrif, asal usul dari kata yang ada dalam Al-Quran yang bisa ditasrif ya. Karena kan ada kata yang sifatnya jamid, ada yang mustaq. Apa itu yang jamid? Jamid itu nggak ada asal usulnya. Seperti misalkan babun, dari sononya ya babun, dia nggak diturunkan dari kata apapun. Kemudian apa lagi? Kolamun, dari sananya kolamun. Beda dengan madrasah. Kalau madrasah itu turunan dari darasa ya durusu ya, yang artinya belajar. Jadi madrasah tempat belajar. Begitupun masjid, ini turunan dari sajadah yasjudu, yang artinya tempat bersujud. Ya, sekarang kita coba dari ayat pertama. Nah, sebelumnya Ane tes antum, ane kasih contoh dulu ya. Jadi sekarang kita lihat di ayat yang pertama, ada berapa kata yang bisa ditasrif di situ? Cukup fi'il yang sahih aja ya. Jadi cukup fi'il yang sahih saja. Adapun fi'il mu'tal kita kesampingkan dulu. Jadi jangan ditasrif dulu karena kita belum belajar. Jadi kita cukup cari fi'il yang sahih aja. Mereka bisa datang dalam bentuk fi'il, masdar, isim fa'il dan sebagainya. Pokoknya apapun yang turunan dari satu kata kita harus temukan asal usulnya. Paham ya? Baik, misalkan ayat 1. Ya, di sini ada ayat yas'aluna kanil anfal. Sampai di sini ada nggak yang bisa kita tasrif? Yas'aluna. Apa itu yas'aluna? Jadi caranya antum jelaskan dulu yas'aluna ini apa? Fi'il mudhari dhamir apa? Dhamir apa? Yas'aluna hum. Fil mudhari dhamir hum dari sa'ala yas'alu su'alan ya, yas'alu yas'alani yas'aluna ya, seperti itu. Itu yang udah contohkan ya. Baik, sekarang dimulai dari Syifaul ya. Temukan kata yang ada pada ayat-ayat setelahnya. Yas'aluna kanil anfal sudah. Kemudian kulil anfalu lillahi wa rasul, ada di situ? Kulil anfalu lillahi wa rasul, ada di situ? Anfal apa? Yang perlu kita temukan yang langsung ya, bukan yang turunan ya. Kayak misalkan rasul itu udah turunan. Kalau dari tasrifan yang enggak ada rasul. Ya. Rasalayar ya. Risalah tan rasul nggak ada, itu udah turunannya. Yang kita cari yang langsungnya, yang langsung masdar isim fa'ilnya. Sebenarnya kul ya, tapi kul kenapa? Mu'tal ya. Ya, qala yaqulu qaulan, ini fi'il amrnya kul. Kita temukan yang sahihnya ya. Lanjut, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Enggak, udah, Paul udah. Kemudian siapa? Yusuf ya, Yusuf. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum, ada di situ? Iya, tapi ittaqu di sini mu'tal ya. Ittaqa yattaqi ittiqaan. Ini mu'tal, jadi enggak perlu. Ada lagi?
Ayo Yusuf, ada lagi? Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Apa tuh aslihu? Bentuknya apa dia? Coba antum pikirin, aslihu ini apa bentuknya? Apakah ya fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il? Kalau dia fi'il madhi dhamir apa? Fi'il mudhari dhamir apa? Kalau isim fa'il bentuknya apa? Jamak mudzakkar atau mufrad musanna muannas? Hah? Aslihu apa? Ayo Yusuf. Ayo Yusuf. Apa aslihu? Ini bentuknya jelas banget. Ada hu apa tuh? Apa coba? Fil amar, betul ya. Fil amar, fil madinya apa? Hah? Salah. Mana ada sholaha asli? Adanya usluh isli sama asli. Ini beda kan? Dan hamzanya lihat. Hamzanya hamzah khata. Ya. Makanya pasti fil amar dari fi'il sulasi mazid. Apa madinya? Aslaha yuslihu islahan muslihun muslahun aslih la tuslih. Asli sendiri ini domir apa? Domir antum. Aslih asliha aslihu. Ketemu langsung. Ya. Baik, lanjut. Ya. Siapa antum? Rizki. Rizki. Wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Ayo Rizki, ada nggak yang bisa ditasrif di sini yang sahih? Ya, yang sahih dari ayat ini. Hah? Enggak, kayaknya lagi. Harus dengan keyakinan dong. Ada ya. Sebenarnya sini ada dua. Yang pertama atiu, cuma atiu mu'tal ya. Atau ayutiu ya. Ita'atan, mu'tal. Kemudian kuntum pun sebenarnya dia fi'il, cuma fi'ilnya mu'tal dan nakis dia karena yakunu kun fi'il amrnya. Kemudian ada yang sahih di sini. Mana? Mukminin. Mukminin itu apa bentuknya? Hah? Kalau maf'ul mah fathah. Ini fathah apa kasrah? Kasrah berarti fa'il ya. Mukminin ini fa'il. Madinya apa? Kalau isim fa'ilnya muf'ilun berarti fi'il madinya apa? Af'ala ya. Berarti amana yu'minu imanan mu'minun. Nah, mukmin ini isim fa'il apa jenisnya? Rizki. Jenisnya jamak mudzakkar ya. Kan mukminun, mukminani, mukminaini, mukminuna, mukminina. Maka dia jamak dan mudzakkar. Baik. Ayat yang kedua. Ini siapa dulu? Alin ya, Alin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ada yang bisa ditafsir situ, Ali? Mu'minun yang tadi udah ya. Ya, mu'minuna ini versi rafa'nya. Kan ada mu'minuna, ada mu'minina. Ya, thayyib, ini udah jelas. Kemudian ada lagi situ? Yang fi'il doang. Enggak, semuanya, semua turunannya. Alladzina bisa. Alladzina emang apa? Isim mausul. Emang ada tasrifnya? Alladzina. Enggak. Jadi tasrifnya itu dari fi'il madinya maksudnya. Yang namanya tasrif dari situ. Dzukira itu apa? Fi'il mabni majhul. Iya, betul ya. Fi'il madi majhul. Asalnya apa? Zakaro yadkuru ya. Jadi dzukira mudhari'nya kan zakaro yadkuru, dzukira yuzkaru. Ahsantum. Jadi dzukira ini fi'il madi dhamir huwa tapi datang dalam bentuk majhul. Ada lagi? Wajilat. Wajilat sebenarnya mutal ya. Jadi wajilat ini mutal kenapa?
Wajilat. Kenapa? Apa yang menyebabkan dia mutal? Huruf wawunya. Kan definisi fi'il yang mutal itu fi'il yang mengandung salah satu huruf ilat. Alif, wawu atau ya. Ini ya ya. Baik, lanjut. Siapa? Agung ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ada yang bisa tasawuf di situ, Agung? Tuliyat di sini mutal. Iya, tapi mutal ya. Kita lewatin. Ada lagi? Zadathum pun sama ya. Mutal. Ini mutal juga. Jadi nggak ada yang sahih yang bisa kita tasawuf di sini. Baik, lanjut ya. Lanjut ke siapa? Ya, Hudzaifah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada yang bisa ditasawuf itu, Hudzaifah? Ya tawakkalun. Hah? Ya tawakkalun. Apa bentuknya dia? Kemarin tuh apa? Tawakal. Ini apa? Master Masdar. apa sih yang Jelas-jelas ada wawu sama nun ya. mudhari? Ya, fi'il mudhari dhamir apa? Tawakkalun. Dhamir hum ya. Madinya apa? Tawakal. Tawakkala. Tawakkala. Ya tawakkalu tawakkulan ya. Ini dhamir hum ya. Tawakkalu ya tawakkalani ya tawakkaluna. Ahsantum. Baik, lanjut ke ayat yang ketiga. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat yang ketiga. Ibnu. Ya. Yo. Di ayat yang ketiga ini ada nggak yang bisa kita tasrif? Yuqimuna. Pertama yuqimuna hanya saja ini mu'tal ya. Aqama yuqimu iqamatan ya. As-shalah. As-shalah pun mu'tal ya. Shalla yusalli sholatan. Ada lagi? Ada lagi, Bu? Hah? Razaqnahum ini apa? Madi, mudhari, masdar, isim fa'il atau apa? Razaqnahum. Hah? Ayo coba lihat bentuknya seperti apa nih? Fil amr. Fil amr mah pasti sukun. Ini mana sukunnya? Fil madi. Fil madi dhamir apa? Dhamir nahnu ya. Razaqa yarzuqu rizqan. Razaqa razaqa razaku razaqat razaqata razaqna. Razaqta razaqtuma razaqtum. Razaqti razaqtuma razaqtunna. Razaqtu razaqna. Bingung Ibnu? Karena ada humnya ya. Humnya itu tambahan. Jadi razaqna plus hum. Karena salah razaqna, kami memberi rezeki. Siapa yang memberi rezeki? Hum. Mereka. Jadi humnya pisahin aja dulu. Ini masalah penulisan aja ya. Mungkin antum belajar kan naknya dipanjangin. Tapi ini karena dia nyambung sama hum, seperti ini tulisannya. Dan memang di Rasam Osmani cara menulisnya seperti ini. Jangan terkecoh dengan tulisan ya. Antum kan maunya rozakna, nanya dipanjangin baru hum kan. Ya, kalau Mushaf Osmani memang seperti ini. Rasam Osmani begini. Ya. Membedakan fi'il muqtar sama yang sahih itu gimana sih? Ya pokoknya kalau ada huruf ilatnya berarti dia mutal. Kayak misalkan sholat, ada huruf ilatnya nggak? Ada. Apaan? Loh, Ya, alif. Ya, Itu namanya alif, alif maksuroh. Alif yang diringkas. Itu alif itu yang kayak ya itu. Itu alif. Kemudian akoma, ada nggak huruf mutalnya? Huruf ilatnya? Mana? Alif setelah qaf. Pokoknya kalau ada huruf ilatnya ya dia berarti mutal. Cuma memang ya antum untuk tahu mutal atau enggak, antum harus tahu fi'il madinya. Dan sebetulnya ketika antum ya lihat bentuknya yukimuna, itu juga sebenarnya udah ketahuan kan? Iya. Kan harusnya yuf'iluna. Ini yukimuna, ada yang hilang enggak? Harusnya yukimuna kan, ini yukimuna. Coba bandingkan antara yuf'iluna dengan yukimuna. Beda kan? Yang satu yuf'i, ini yuki. Mana sukun dan kasrohnya enggak ada kan? Nah itu berarti mu'tal yang enggak begitu. Karena tasrif mu'tal itu
dia tidak sama dengan tasrif sahih. Ada sesuatu yang hilang, ya. Kayak shalla yusalli kan asalnya fa'ala yufa'ilu. Coba bandingin. Fa'ala yufa'ilu dengan shalla yusalli, apa yang beda? Banyak banget yang beda. Yang harusnya 3 ketukan, fa'ala jadi 2. Shalla. Yang harusnya yufa'ilu jadi yusalli. Kan harusnya kalau mau sama yusalliyu, yusalliyu gitu kan. Ini kan enggak. Yufa'ilu jadi yusalli. Nah, ini mutal. Pokoknya mutal tuh yang kalau antum bandingkan dengan yang sahih, kedengarannya beda gitu. Ya. Jelas ya, Ibnu? Jelas. Baik. Lanjut ayat yang keempat. Keempat benar ya? Masih di ayat yang ketiga, ada lagi enggak? Yunfikun apa? Fil mudhari dhamir apa? Hum ya. Madinya apa? Kalau antum ketemu kayak gini ngasal dulu aja kan, kalau nggak nafaqo yang mujarrad berarti mazidnya kan. Tapi kalau mujarrad emang ada yang yunfiku? Nggak ada kan? Mujarrad kan adanya ya yaf'ulu, yafilu. Apa yang belum? Yaf'ulu, yafilu, yaf'alu. Ini ada nggak yang mirip kayak itu? Nggak ada kan? Berarti dia mazid. Gitu aja. Mazid kira-kira apa nih? Kalau mazid kan kalau dari nafaqo, kalau nggak nafaqo, anfaqo. Kira-kira mana yang cocok? Kalau nafaqo yunafiku, ini yunfiku, berarti anfaqo, kayak gitu aja. Jadi madinya anfaqo yunfiku infaqan ya. Yunfiku yunfiqani yunfikuna, langsung ketemu. Kemudian yang keempat, burhan ya. Ulaika humul mu'minuna haqqan, segitu dulu. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Ada yang bisa ditasrif di situ yang sahih? Mu'minun ya, ini udah dibahas ya. Baik, Arif. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ada yang bisa ditasrif di situ, Arif? Maghfiratun. Ahsan. Maghfirah apa? Maghfirah ampunan. Iya, maksud bentuknya. Maksud itu isim pak ya. Isim maf'ul. Kalau maf'ul itu emang ada maf'ul yang wazannya maf'ilun. Kalau antum bilang maf'ulnya sulasi mazid, depannya pasti mu kan? Oh iya. Ini ma. Jadi apa dia? Dia mujarrad. Kira-kira apa nih? Masdar kan? Masdar ya. Jadi maghfirah ini namanya masdar mim. Masdar yang diawali dengan huruf mim. Ya, maghfirah ini masdar mim namanya. Oh, jadi walaupun ada ta itu bukan ta menunjukkan perempuan gitu misalnya. Tidak, jadi memang dari asalnya ya maghfirah. Jadi tanya itu nggak bisa dibuang. Jadi nggak bisa maghfirah tanya dibuang jadi maghfir, kalau nggak ada. Kalau masdar kan begitu kan. Kalau udah datang dengan bentuknya seperti itu ya nggak perlu diubah-ubah, begitu aja. Jadi ghafara, yaghfiru, ghufranan, wa maghfiratan. Jadi masdar ada 2. Ada ghufranan, satu lagi maghfirah. Jadi maghfirah ini masdar mimi ya. Disebutnya masdar mimi. Masdar diawali dengan isim. Isim dengan mim masdar. Jadi nanti ada beberapa kata yang dia ada masdarnya masdar mim. Ya, masdar yang didahului oleh mim. Salah satunya ini ghafara, yaghfiru, ghufranan, wa maghfiratan. Tapi enggak semuanya punya. Misalkan nadzara yanzuru, nazron, wa manzuron, enggak mesti semuanya punya yang versi mimnya. Kita harus lihat orang Arab ya. Sifatnya samai, artinya kita harus tanya orang Arab, punya enggak masdar miminya. Taib. Tapi apa? Tapi itu yang masdar mimi sama masdar biasanya artinya sama. Sama. Ghufran itu kan ampunan, maghfirah juga ampunan juga. Tapi itu maksudnya penggunaannya beda maksudnya. Iya, penggunaannya sebenarnya sama aja sih. Yang harus diyakini oleh antum sekalian adalah orang Arab tuh lebih dulu ngomong dibanding belajar sorof. Ilmu sorof itu dibentuknya jauh setelah orang Arab ngomong bahasa Arab. Ribuan tahun setelah orang Arab ngomong bahasa Arab. Jadi ilmu sorof itu hanya upaya untuk mengumpulkan seluruh kata yang ada dan mengambil kesimpulan. Dan nanti ada beberapa kata yang memang dia menyelisihi umumnya. Misalkan kan umumnya masdarnya yang enggak ada mimnya. Tapi nanti ada beberapa kata yang ternyata dilihat-lihat, oh ini masdarnya ada juga yang selain masdar biasa, ada juga masdar mimnya. Ini harus antum pahami dari awal bahwa sorof itu datanya belakangan. Dia tuh hanya menyimpulkan aja, ngumpul-ngumpulin aja, dan ternyata oh ya maghfirah ini masdar lain dari ghufran kayak gitu.
Baik. Jelas ya? Ada lagi nggak, Rik? Karim. Rizkun dulu. Oh, suku. Rizkun ini apa kira-kira? Kalau bentuknya kayak gini udah pasti apa? Masdar. Dari kata rozako, yarzuku, rizkon ya, masdar. Soal kok ini rizkun, itu udah bukan urusan sorof lagi. Kalau antum belajar sorof, antum sebutnya dalam bentuk yang normal. Memang normalnya kalau belajar nahwu ya misalkan isim fa'il muslimun. Tapi nanti penggunaannya bisa muslimun, bisa musliman, bisa muslimin, itu udah urusannya nahwu. Jadi nggak mesti ketika antum belajar isim fa'il muslimun, berarti kalau nggak domatain berarti bukan isim fa'il, enggak. Pokoknya sorof tuh urusannya bentuknya. Kalau harokat akhir itu bukan urusan sorof, tapi urusan siapa? Urusan nahwu ya. Jadi rizkun ini masdar. Rozako, yarzuku, rizkon. Ada lagi? Karim apa? Masdar. Bukan masdar. Apa namanya kemarin? Itu apa? Ya. Apa namanya? Sifatun musabbah. Iya benar, sifat musyabbah, sifatun musyabbahatun. Sifat musyabbaha. Apa sih sifat musyabbaha? Dia itu penggantinya isim fa'il khusus untuk fi'il bab berapa? Bab 5. Jadi bab 5 itu nggak punya isim fa'il. Dia punya pengganti namanya sifat musyabbah. Kenapa nggak boleh kita bilang isim fa'il? Kalau isim fa'il itu kan pelaku. Sedangkan karim pelaku bukan? Maknanya menunjukkan pelaku bukan? Bukan, tapi menunjukkan apa? Sifat. Makanya namanya sifat. Ditambahin kata musyabbaha karena mirip isim fa'il. Mirip isim fa'il dari sisi mendekati makna isim fa'il, tapi dia bukan pelaku, tapi sifat yang menempel pada pelaku. Itu kenapa dia disebut dengan sifat musyabbah. Sifat musyabah itu selalu ada ya sukunnya. Enggak, umumnya sifat musyabbah memang wazannya fa'ilun ya. Kayak kabir, shogir, ba'id, qorib, karim. Tapi ada yang enggak begitu. Contohnya apa? Hasan. Hasuna yahsunu husnan. Sifat musyabahnya bukan hasinun, tapi apa? Hasanun, ya. Tapi memang umumnya hampir semuanya memang wazannya fa'ilun, ya, seperti itu. Tapi nanti ada beberapa yang wazannya fa'alun, ada juga fi'al, ada juga fu'al, banyak, ya. Tapi memang umumnya fa'ilun. Baik. Ada pertanyaan lagi? Enggak ada ya? Tapi berarti ayat 4 udah, sekarang ayat Yang isim fa'il kan nggak mempunyai bentuk kan? Maksudnya nggak ada rumusnya kan? sifat musyabah apa sih fa'il? Isim fa'il. Sifat fa'il kenapa? Maksudnya ada rumus? Kan fa'ilun, isim fa'il. Oh, dari fa'alan jadi fa'ilun. Iya, terus Semua bab. kalau sulasi mujarrad ya pasti fa'ilun. Kalau sulasi mazid yang pasti sih mu'nya, tapi ininya tergantung fi'il mudhari'nya. Kalau yufa'ilu jadinya mufa'ilun, yuf'ilu muf'ilun, Oh iya. yastaf'ilu mustaf'ilun ya. Ada wazannya kalau isim fa'il ya. Baik, ada lagi? Lanjut ke ayat yang kelima ya. Arya ya. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Sampai situ aja. Akhraja apa? Ini amar. Ya. Amar masukun, mana sukunnya? Oh iya, ini mazid. Iya mazid, cuma bener mazid. Cuma ini apanya? Madi, mudhari, masdar. Ini jelas banget ini. Mudhari'nya. Hah? Mudhari itu kan kalau nggak ada huruf hamzah, nun, ya sama ta ya. Kalau antum bilang akhraja ini fil mudhari, emang ada fil mudhari sulasi mazid yang wazannya af'ala? Iya. Mandi. Nggak ada kan? Madi ya? Mandi. Fil madi asalnya apa? Ya akhraja itu asalnya. Nggak usah bingung ya. Akhraja yukhriju ikhrajan, nggak usah dicari kalau kayak begini mah ya. Akhraja tidak ketemu kan? Fil madinya, fil madi asalnya malah akhraja. Mazin ya anak. Mazid ya. Akhraja yukhriju. Kalau antum bilang ini fil mudhari mungkin antum ngiranya domir ana ya. Iya. Tapi kalau domir ana nggak mungkin a lah. Oh iya. Iya kan? Ukhrij. Ukhriju. Ukhriju. Kalau fil mudhari'nya akhraja yukhriju, berarti kan otomatis
Yukhriju yukhrijani, yukhrijuna, tukhriju tukhrijani, yukhrijna, tukhriju tukhrijani, tukhrijuna, tukhrijina, tukhrijani, tukhrijina, ukhriju, nukhriju. Ini akhraja. Oh iya. Kalau yang amr juga nggak ada yang fathah dua-duanya ya? Hah? Kalau yang fi'il amr. Kalau fil amr iya dia nggak ada fathahnya, sukun kan, tapi jelas. Tapi beda juga sama fil madinya. Fil madinya apa? Akhraja. Fil mudhari dhamir ananya apa? Ukhriju. Fil amrnya apa? Akhrij. Sama. Enggak, beda-beda semuanya kan? Fil madi akhraja, fil mudhari dhamir ana ukhriju, fil amrnya akhrij. Beda-beda semua kan? A, U sama A juga. Cuma bedanya yang satu fathah ro-nya, yang fil amr kasrah. Karena fil amr itu ngikutin apa? Fil mudhari akhraja yukhriju, berarti akhrij. Kayak gitu. Paham? Baik. Ada lagi? Arya? Kayak mata itu biar Iya. Nggak ada ya? enggak. Baik. Balik lagi. Sekarang Faruk ya. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Faruk. Hah? Ayat 5. Lemah bang baru. Ayo. Ada nggak, Rok? Hah? Karihun. Ya pertama mukminin, cuma tadi udah ya. Iya. Taib. Karihun apa, Rok? Madi. Madi mana ada wawu nunnya? Madi mana yang ada wawu nunnya? Wawu nun itu kalau nggak fi'il mudhari, kalau nggak dari kelompok fa'il atau isim maf'ul, dia nggak? Ini apa? Karihuna. Berarti bentuknya mirip apa tuh? Fa'il ya. Sampai bentuknya apa? Jenisnya? Jenis dan jumlahnya? Karihun. Jamak muzakkar ya. Madinya apa sih kalau karihun? Kariha ya. Walau karihal kafirun. Sebenarnya cara mudah ya mengetahui madinya apa, antum ingat-ingat aja ayat Quran. Oh iya, ada ayat walau karihal kafirun, berarti karoha. Kariha ya. Kariha yakrohu karohatan ya. Karihun, karihani, karihaini, karihuna, karihini. Baik. Sekarang kita ke ayat yang ke-6, balik lagi ke Syifaul ya. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana. Ini enggak bisa dipotong nih. Ka'annama yasaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Ini karena enggak bisa dipotong ya berarti segitu ya. Syifaul ya. Tapi enggak apa-apa dekat sampai tabayyana deh, kebanyakan kasihan. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyan. Ini boleh sampai sini dipotong. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana. Yujadiluna apa? Pokoknya kalau ada wawu nun, kalau nggak fi'il mudhari, isim fa'il, isim maf'ul. Tapi kalau isim fa'il depannya pasti mim. Ini ada nggak mimnya? Berarti dia apa? Mudhari. Wazannya apa? Yujadiluna berarti yufa'ilu. Apa yang fi'il mudhari'nya yufa'ilu madinya? Yufa'ilu. Fa'ala. Berarti madinya? Madinya jadilu. Lah. Fa'ala. Ya. Aduh bingung ini. Ayo coba. Jadilu. Itu fi'il mudhari'nya. Fi'il madinya fa'ala. Fa'ala yufa'ilu. Berarti yujadilu madinya? Jadala. Nah, san. Jadala yujadilu mujadalatan. Ini yujadilu, yujadilani, yujadiluna. Langsung ketemu ya. Ada lagi? Enggak ada. Enggak ada. Itu barusan antum sebut apa? Tabayana. Tabayana, coba wazannya mirip apa tuh? Oh iya. Apa? Bayana fa'ala. Ada tanya, jadi cuekin ya senamat. Kan tanya itu bukan sih. Yang Kalau antum bilang tanya tambahan, bayana yubayinu, yuk bukannya. Yang ada tabayana ya tabayana. Nah ya itu apa wazannya? Tafa'al. Ahsanta. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan ya. Tabayyana ya tabayyanu Tabayyan. tabayyunan Tabayyan. ya.
Jadi tabayana ini fil madi jelas dhamir huwa asalnya dia malah. Ayo lanjut. Ya. Siapa? Lupa lagi Yusuf ya. Masya Allah. Yusakuna. Ka'annama yusakuna ilal mauti wa hum yanzurun. Yusakuna. Tapi ini mutal ya. Ini mutal, bermudhari mutal ya. Terus ada lagi? Yang zurun. Yang zurun apa? Domir? Domir hum ya. Coba tasrif madinya apa? Nazoro. Nazoro yang zuru. Nazran ya. Nazara yang zuru. Nazran. Baik, lanjut ayat yang ke-6. 7 ya, Fan. Wa idza yadukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum. Ada sampai situ, Rizky? Sampai lakum. Wa idza yadukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum. Enggak ada ya? Ini ada ya'idu tapi mutal ya. Wa'ada ya'idu wa'dan. Ini mutal karena ada wawunya. Baik, lanjut. Kalau ifatain apa kan? Hah? Ifatain. Ta'ifatain itu satu paket itu, ta'ifun. Oh, Tofa yatufu. Mutal juga dia isim fa'il. Ya. Ta'ifa ini isim fa'il. Tapi fi'il madinya mutal, tofa yatufu. Mustafa. Cuma istafa beda lagi. Lanjut. Ke siapa jadi Ali ya? Wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Ada di situ? Ini mutal semuanya ya? Wadda ya waddu ya. Wa tawadduna ada wawunya jadi dia mutal. Takunu pun fil mudhari'nya ya mutal naqis. Baik, lanjut. Tadi ke siapa tuh? Agung ya. Wa yuridullahu an yuhiqqal haqqo bi kalimatih. Yuridu mutal. Mutal ya arada yuridu iradatan. Sebenarnya kalau antum udah belajar yang sahih, mutal itu tinggal belajar sendiri aja. Anda aja waktu mutal ini belajar sendiri aja. Karena mutal itu murni ngafalin aja sih. Murni menghafal aja. Artinya ya memang antum harus hafal, nggak ada rumus-rumusnya gitu. Jadi antum dengan bekal yang sahih, insya Allah mutal tinggal belajar sendiri. Anda perhatikan orang-orang yang belajar berhasil dalam belajar bahasa Arab, itu orang-orang yang punya inisiatif untuk belajar sendiri. Karena kalau kita mengandalkan apa yang ada pada kelas, itu nggak cukup. Jadi kalau memang antum pengen dia punya cita-cita bisa bahasa Arab, ya harus punya waktu yang antum sediakan khusus buat murojaah bahasa Arab. Dengan begitu ilmunya bakal nempel. Karena ada punya beberapa teman yang belajarnya bareng sama aneh bertahun-tahun ya, bahkan sampai 6 tahun mulazamah dengan guru yang sama. Tapi karena dia nggak pernah murojaah, hilang ilmunya. Jadi kalau ditanya dia sebatas tahu aja, kalau paham enggak. Kan sayang banget kan udah belajar bertahun-tahun tapi karena nggak pernah dipraktekin sendiri, nggak pernah murojaah, akhirnya ilmunya hilang. Jadi antum harus punya apa istilahnya, komitmen untuk menyediakan waktu untuk menerjemahkan atau mempraktekkan ilmu yang udah antum pelajari. Kalau untuk sorof ya antum harus sering-sering bergumam ya, bergumam apa istilahnya, berceracau, iseng-iseng gitu ya, berkicau kayak burung. Pokoknya ada waktu-waktu di mana antum ya, misalkan sambil jalan kan jauh juga dari sini ke gerbang kampus kan, sambil fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'ilatu fa'il mauzunnya allama yu'allimu ta'liman mu'allimun, sering-sering begitu aja nggak masalah ya. Toh orang juga nggak bakal dengarkan, jangan kencang juga ya, pelan-pelan aja kayak gitu ya. Tapi ini nasihat aja. Tapi ada lagi nggak? Kalau yuhiku tuh Cang. Yuhiku pun mutal ya. Ada Ahaqqa yuhiku. Sebenarnya dia nanti bukannya mutal nanti. Dia sahih tapi mudha'af. lemah.
bukan lemah. Yudha'ifullahu liman yasha artinya apa? Melipat gandakan. Mudha'af itu yang gampang ditasjidin. Nah, nanti ada fi'il sahih tapi mudha'af. Fi'il sahih tapi mudha'af. Contohnya apa? Radda yaruddu. Raddan. Radda kelihatan kayak mutal ya? Kelihatan nggak? Maksudnya kalau antum bandingkan dengan fa'ala sama atau beda? Beda. Fa'ala ini radda, dua ketukan doang. Radda ini fa'ala. Radda. Tapi radda ini sahih. Namanya sahih mudha'af karena asalnya rodada. Rodada. Sama kan? Tapi biar ringkas karena ada dua huruf bertemu sama tasydidin aja. Sahih. Madda yamuddu maddan. Asalnya madada yamdudu madadan. Tapi menurut orang Arab ribet nih. Memang orang Arab tuh Masya Allah ya, dia tuh udah memikirkan efisiensi dalam berbicara. Nanti kalau untuk belajar Nahwu, itu sering banget mereka tuh nyingkat-nyingkat, alasannya itu efisiensi energi ketika kita mengucapkannya. Jadi dia untuk masalah bahasa udah maju dari sekian ribu tahun orang Arab nih. Rodda yaruddu, rodada yardudu. Ribet nggak? Kita aja yang beda Indonesia ribet ya? Kan beda kita beda lempeng ya, apalagi beda Arab yang bedanya nggak lempeng. Maksudnya nggak lempeng tuh, kalau orang Indonesia ngomong Arab masih bisa dimirip-miripin, tapi kalau orang Arab ngomong Indonesia bisa nggak? Nggak bisa, pasti dialek Arabnya masih ikutan. Orang Indonesia ngomong bahasa Inggris bisa kayak orang Inggris beneran, tapi orang Inggris suruh ngomong Indonesia, dialeknya biasa, lahjahnya dia, logatnya dia pasti akan ke bawah terus kan. Kecuali kalau orang Indonesia orang Jawa ya. Kan medok. Baik. Jadi nanti ada fi'il sahih yang mudha'af ya. Kelihatannya kayak mutal, padahal dia sahih ya. Contohnya itu tadi, radda yaruddu, radada yardudu. Disingkat aja daripada yardudu pegel yaruddu. Lebih ringan kan? Baik. Ada lagi enggak? Tadi siapa tadi? Ada lagi enggak? Kalau hakos sih, Cang. Enggak. Hakon enggak usah. Udah. Kalimatihi juga enggak ada ya? Iya. Baik. Lanjut, siapa? Tadi siapa duluan? Uzaifa ya. Wa yaqta' adabiral kafirin. Yaqta'a. Yaqta' apa? Yaqta'a. Fi'il mudhari ya. Dari madinya apa? Kan kalau begini kalau nggak qata'a qati'a ya. Ingetin aja. Oh ya, ada hadis tentang pedang, tentang waktu. Al waktu kasayfi ilam taqtahu qata'aka. Oh berarti madinya qata'a. Qata'a ya, ta'u ini langsung ketemu ya. Ini fi'il mudhari'nya dhamir huwa soalnya. Terus kalau kenapa ini fathah? Bukan urusan saya ya, bukan urusan sorof ya. Ini urusannya Nahwu. Pokoknya Nahwu sorof tuh yaqta'u tuh normalnya dia bisa berubah jadi yaqta'a. Tapi kalau yaqta'i nggak bisa karena fi'il itu nggak boleh kasrah. Baik. Ada lagi? Kafirin. Kafirin apa? Isim apa? Isim muzakkar. Antum jawab isim udah benar, kena lihat apa? Ada alif lamnya ya? Jadi ini udah pasti isim. Tinggal lihat nih isimnya isim apa. Kan kalau isim berarti kalau nggak masdar, fa'il, maf'ul. Masdar nggak mungkin. Masdar mana ada yang ada ya nunnya. Kan yang ada ya nunnya kalau nggak fa'il, maf'ul. Dia mirip nggak sama rumus maf'ul? Maf'ulun. Enggak, miripnya sama apa? Fa'ilun. Berarti dia isim fa'il dhamir nggak pakai hum ya. Kalau isim tuh bilangnya jangan dhamir. Tapi apa? Jenis dan jumlahnya. Jenis dan jumlahnya apa? Dia dari sisi jenis muzakkar, dari sisi jumlahnya jamak ya. Jamak dong ini. Kafirun, kafironi, kafiroini, kafiruna, kafirina. Ketemu ya. Nah ini manfaat antum belajar sorof ya. Antum akan selalu bisa menelusuri semua kata dalam Quran. Enak nggak tuh? Belajarnya ringkas tapi masya Allah kita bisa menerjemahkannya. Cang, aku bertanya ini kalau fi'il itu kita mengarahkan kepada domir, sedangkan
isim mengarahkan kepada jenis dan jumlah. Begitu. Kenapa? Antum nanyanya kenapa apa gimana? Apa mempertegas? Kenapa ya? Antum memberi pernyataan apa pertanyaan itu? Sambil mengulang lagi Oh, taib. Iya, jadi kalau fiil tinjauannya domir. Kenapa? Karena yang namanya fiil satu domir satu fiil. Nggak mungkin ada fiil yang dipakai buat dua domir, nggak mungkin kan? Iya. Kalau huwa ya doroba. Boleh doroba dipakai buat huma? Enggak. Huma ada lagi nanti doroba. Hum dorobu. Tapi kalau isim tinjauannya bukan domir. Kenapa? Misalkan orang yang berilmu apa? Alimun. Alimun bisa dipakai buat huwa nggak? Bisa. Buat anta? Bisa. Buat anak? Bisa. Karena tinjauan isim bukan domir, tapi jumlah dan jenis. Alimun jumlahnya apa? Ya, mufrad. Jenisnya muzakkar. Maka semua domir yang mufrad dan muzakkar, nggak peduli apakah dia domir mutakalim orang pertama, domir mukhatab orang kedua, ataupun domir goib orang ketiga, dia bisa pakai alimun. Karena anta ya mukhatab dia mufrad dan muzakkar. Anak kalau yang ngomong ikhwan mufrad muzakkar. Huwa mufrad muzakkar. Itu alasan kenapa kalau fiil tinjauannya domir, karena kalau fiil satu domir dapat satu fiil. Nggak mungkin ada fiil yang bisa dipakai beberapa domir. Tapi kalau isim ya satu isim bisa dipakai beberapa domir. Ya, kayak fa'ilun, alimun bisa huwa, ana, anta. Pokoknya semua domir yang mufrad dan muzakkar, nggak peduli mutakalim, mukhatab ataupun ghaib. Wadih? Kafiraini tuh berarti Musanna. Antum orang Sumatera Utara ya. Kafironi, kafiraini. Iya, itu musanna. Ganda. Kafirun. Ini kafirina nih, jama ini. Kan kafirun tuh yang mufrad. Kafironi, kafiraini musanna. Kafiruna, kafirina jama, mudzakkar salim ya. Tadi sampai siapa ya? Udah apa ya? Baik, lanjut ya, ayat yang ke-8. Oh iya, Siapa? Ibnu ya? Ya, Ibnu dulu. Lihiqqal haqqa wa yubtilal batila. Segitu dulu. Lihiqqal haqqa wa yubtilal batila. Yubtila. Apa matinya? Film matinya ini. Nah, antum perhatikan. Mungkin nggak kalau dia sulasi mujarrad? Nggak ada sulasi mujarrad yang ya mudhara'nya yu, semuanya ya nggak? Berarti dia sulasi mazid. Ya tinggal cari sulasi mazid kan ada 8. Yang istafala nggak mungkin, itu kebanyakan hurufnya. Oh iya. Ini kan hurufnya ada 4. Ini berarti ini sulasi mazid biharfin nih. Berarti kan pilihannya kalau nggak af'ala, fa'ala atau fa'ala. Berarti apa nih? Film mudhari. Iya, mau film mudhari. Madinya. Film matinya. Kan maksudnya kalau nggak af'ala, fa'ala, fa'ala. Kalau fa'ala nggak mungkin. Karena kalau fa'ala yufa'ilu, yubatilu. Ini yubatilu. Berarti af'ala, yuf'ilu. Berarti abtola yubatilu, ibtolan. Ini langsung ketemu yubatilu ya. Fi'il mudhari dhamir huwa. Kalau soal kenapa dia yubtila, bukan urusan sorof. Gitu ya. Ada lagi? Belum. Baru sampai batila tadi. Batila ya, batila juga. Apa dia? Lihat aja. Pertama ada alif lamnya, wajib pasti isim. Berarti kalau nggak fa'il maf'ul. Maf'ul nggak mungkin. Kalau maf'ul tuh ma, ini batil. Berarti sim fa'il. Matinya apa? Kan kalau nggak batola, batula ya. Tinggal lihat kamus tuh, mana yang benar. Benar batola ya. Batola ya betulu butlanan. Batilun. Ya. Fa'il. Saya lanjut, Arif. Walau karihal mujrimun. Kariha apa? Kariha itu apa? Isim lagi. Apa? Fi'il madi. Fi'il madi, udah jelas ya.
fi'il madi kariha yakrahu karhan atau karohatan. Kemudian mujrimun Mujrimun itu isim. ini mu nih berarti sulasi apa? Sulasi mazid ya? Sulasi mujarrad nggak mungkin mu, semuanya ma isim maf'ulnya. Nah, tinggal lihat fathah apa kasroh. Kalau fathah apa? Isim maf'ul. Kalau kasroh isim fa'il. Ini apa? Kasrah. Berarti isim fa'il. Madinya apa? Madinya Hah? ya. Ini sulasinya sulasi mazid ini. Oh. Apa? Mujrimun. Jaroma mah mujarrad. Jarima. Sama mujarrad. Orang dibilang mazid. Kan pilihannya kalau enggak jaroma, ajroma, satu lagi jarroma. Mana yang benar? Ajroma. Gitu aja pokoknya. Ya. Antum kan nih mungkin karena belum hafal ya wazannya. Makanya dihafalin benar-benar ya. Ajroma yujrimu ijraman mujrimun. Mujrimun mujrimani mujrimuna. Kurang satu. Mujrimun mujrimani mujrimaini mujrimuna mujrimina. Ya, ketemu ya. Dia sim fa'il jamak mudzakkar. Ustaz, berarti kalau mu itu selalu ini ya. Mazid. Iya. Kalau ma baru Maaf. apa? Sulasi. Iya. Kalau ma isim maf'ul sulasi mujarrad. Kalau sulasi mazid fa'il sama maf'ul sama-sama mu, ya kan? Ya. Insya Allah dengan sering latihan bisa. Nanti minggu depan itu mau tes ya. Iya. UI juga tes. Iya. Kok bisa barengan gitu? Emang dijadwal. Emang udah jadwal. Ya udah kalau gitu minggu depan kita nggak usah ujian dulu, try out gini aja ya. Ya, kalau Kang, Biar lebih banyak ini. 2 minggu. 2 minggu lagi. Nggak usah. Kan kalau 1 minggu antum udah terbiasa dengan UTS. Jadi minggu depannya. Lanjut. Mas Tamir, ya dikit lagi. yang Ayat 9 siapa nih? Si Burhan ya. Il tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Sekalian aja lah. Ada berapa tuh sampai habis ayat 9? Tastaghisuna ini sebenarnya bisa ya, cuma dia mutal ya. Istaghasa, mutal nggak? Iya. Bandingin aja sama istaf'ala, apanya yang beda? Anda kalian sih bilangnya ketukan beda. Istaf'ala berapa tuh? 4. Istaghasa. Sama 4 ya. Cuma apanya yang beda? Panjangnya ya. Yang satu istaf'ala, ini istaghasa. Kan kalau mau ngikutin istaghasa. Ini kan istaghasa. Enggak, istaghasa malah ya. Kalau mau ngikutin istaf'ala ya kan? Istaghasa gitu kan. Ini kan istaghasa, berarti dia mu'tal. Ada lagi? Istajaba juga sama temennya. Istajaba ini mu'tal juga, ya. Mumiddukum sama nih mu'tal juga. Amadda yumiddu. Murdifin nih bisa. Murdifin apa? Ayo Burhan. Ingat, mu berarti apa? Mazid. Kalau nggak isim fa'il, isim maf'ul. Tinggal lihat apanya. Kasroh apa fathah? Kasroh apa fathah? Kasroh. Sekarang madinya. Madinya apa? Murdifin. Madinya apa? Kan ini kalau nggak rodafa, ardafa. Yang mana? Ardafa yurdifu, irdafan, murdifun, murdifani, murdifaini, murdifuna, murdifina. Ini ajaibnya yang musorab ya. Antum nggak tahu kan artinya apa? Tapi antum bisa ininya menentukan ini dari kelompok apa. Justru dengan antum tahu dia kelompoknya apa, nyari di kamus gampang. Tinggal cari di mana. Rodafa. Ya. Enggak, kalau di kamusnya ro. Kalau antum buka kamus, yang dilihat itu mujarrodnya. Misalkan istaghfaro, itu kan sulasi mazid ya.
Mujarotnya apa? Ghafaro. Lalu nyarinya di huruf kok. Nanti di bawah-bawahnya baru tuh ada ghafaro, istaghfaro kayak gitu. Nanti deh kita belajar juga cara baca kamus ya. Nah iya betul. Sekalian minggu depan latihan. Ingetin ya. Ada kamus nggak sini? Munawir. Nah nanti yang ajarin so. Cara buka kamus ya. Karena kalau belum belajar sorof, kamus bahasa Arab tuh nggak ada gunanya buat dia. Ya. Tapi mana tadi? Burhan ya. Iya. Terakhir Arya ya, niat 10. Borong aja nih. Biar pas tuh. Tapi banyak banget ya. Iya, dibagi deh. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum. Ada di sini? Arya? Ya Allah, Ja'ala ya, jelas banget ini ja'ala apa ja'ala? ya Allah. Itu madi. Nah, ini udah jelas. Mudhari'nya apa ja'ala? Mudorenya ya alu. Iya, ahsan. Masyaallah. Tuh antum hafal, udah hafal ya? Ja'ala ya ja'alu ya. Apa ngasal? Borong-borong. Pada apa? Udah hafal ya? Ja'ala ya ja'alu, ja'lan ya. Terus ada lagi enggak? Busro. Busro apaan busro? Bukan ya? Iya. Enggak ada ya. Lah Busyro. Apa lagi? Kulubu. Kulubu mah enggak, dia jamak dari hati. Kolbun. Berarti nggak ada lagi dong. Kan enggak ada telah hati sedang hati kan. Oh iya. Tatma'inna ada kemarin baru antum belajar nih. Apa dia? Yang Mazidnya sulasnya rubai. rubah ya. Rubai mazid, wazannya Tak. if'alalla, itma'anna, yatma'innu. Nah ini domir apa nih? Domir hiya ya. Yatma'innu, yatma'innani. Tatma'innu. Kok ini jadi bingung? Yatma'anna, yatma'innu. Yatma'innu, yatma'innani, yatma'innuna. Tatma'innu. Ya, ketemu langsung. Domir hiya. Tatma'innu. Ya. Jadi ini rubai mazid ya. Rubai mazid. Tatma'inna. Balik lagi. Ini oh ya, penutupan. Oh pas banget ini. Ayo, Bang Paro. Borong-borong. Sampai terakhir Bang Paro. Wa man nasru illa min indillah, innallaha azizun hakim. Ada yang bisa tafsir, Bro? Nasru apa? Isim pasti isim. Udah pasti sim, ada alif lamnya. Iya. Tinggal dia masdar, fa'il, pemaf'ul. Kalau dibilang fa'il nggak mungkin. Iya. Enggak, fa'ilun. Maf'ul pun enggak, maf'ulun berarti masdar. Nasara yang suruh nasra. Jelas. Apa lagi? Azizun ini dia Azizun hakimun, dia dibilangnya sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah. Sighah itu artinya format. Mubalaghah itu kebangetan apa sih? Mubalaghah. Palingnya paling apa? Palingnya paling. Maha. Jadi Azizun itu kan artinya maha perkasa, hakimun maha bijaksana. Jadi dia bukan sifat musyabbahah. Kan kalau sifat musyabbahah cuma yang apa gitu. Kayak Karim yang mulia. Tapi kalau Hakim yang maha mulia. Ini namanya sighah mubalaghah. Sighah itu artinya format atau bentuk. Mubalaghah penyangatan. Paling yang paling. Superlatif ya. Iya. Bukan superlatif ya, hyper. Hyperlatif degree. Jadi tingkatan yang paling tinggi ya, maha. Baik, alhamdulillah kita selesai 10. Ada pertanyaan? Ini manfaat antum belajar sorof. Kalau antum belajar sorof tapi nggak bisa kayak begini, sia-sia belajar sorofnya, buat apaan? Justru kita ya dikatakan sudah mengerti ilmu sorof kalau sudah bisa mentafsir Quran seperti ini. Kalau kita baru sebatas menghafal aja tapi nggak paham praktiknya, buat apa? Kan kita belajar sorof buat apa sih? Kan buat pamer nasoro. Enggak kan? Ini udah bisa nih nasoro. Enggak, tapi buat dipraktekin. Ya. Jadi setidaknya ketika kita baca Quran nggak main lewat-lewat aja. Kan selama ini baca Qurannya lancar banget kan? Ya lancar karena nggak tahu apa, tidak bisa, nggak bisa berhenti. Kalaupun berhenti karena nggak tahu bacanya gimana.
Jadi nggak ada yang bisa membuat kita tertarik. Tapi kalau kita udah paham sorof, apalagi nanti udah belajar nahu, paham nahu, apalagi sudah sampai paham artinya, terkadang kalau kita melewatkan ayat-ayat yang menarik maknanya kita bakal berhenti. Berhentinya bukan karena ini, tapi karena tertarik dengan ini maksudnya apa, ya? Ya minimal kalau baru belajar sorof, paling tidak ketika antum baca Quran, antum sudah mulai yas'alunaka fil mujarradamir hum nih. Tapi jangan juga tiap ayat berhenti. Cukup di ini aja di kepala sambil baca sambil ini, ya. Ya minimal ketika antum tertarik dengan ini artinya apa sih, buat menambah koleksi mufradat, bisa nyarinya di kamus seperti itu, ya. Tapi ada pertanyaan? Pertanyaan? Insyaallah kita akan latihan lagi 2 kali lagi. Jadi Senin minggu depan kita latihan tasrif lagi. Sekaligus nanti yang mengajarkan cara buka kamus ya, cara mencari kata di kamus Munawwir. Tapi kayaknya kalau Jumat, kalau latihan sampai 3 kali kebanyakan deh. Antum kan hari Jumat nggak terlalu padat ya? Padat. Bukannya hari Jumat biasanya udah bahagia ya karena besoknya libur ya? Aduh juga. Aduh. Yaudah kita bakal praktek 2 kali lagi, hari Senin sama hari Jumat. Ujiannya minggu depan insyaallah. Minggu depan. 2 minggu kan. Minggu lusanya ya. Ya. Baik, mungkin cukup sampai sini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.